Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Marusi dari kelas 12 IPS 1 absen 19. Pada video ini saya akan membahas pembelajaran ekonomi tentang materi yang pertama yaitu jurnal umum, yang kedua buku besar, dan yang terakhir adalah neraca saldo. Langsung pada materi yang pertama yaitu tentang materi jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi jurnal. Yang pertama adalah fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan yang terakhir adalah fungsi informatif. Lalu selanjutnya, bagaimana cara penempatan pada jurnal umum? Perkiraan atau akun ditempatkan pada debit dan kredit. Yang pertama, pada harta. Harta jika bertambah ditempatkan di debit, dan jika berkurang ditempatkan di kredit. Yang kedua adalah utang. Jika utang bertambah ditempatkan di kredit, dan jika berkurang ditempatkan di debit. Yang ketiga adalah beban. Jika beban bertambah ditempatkan di debit, dan jika berkurang ditempatkan di kredit. Yang keempat adalah modal. Jika modal bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang kelima adalah pendapatan. Jika pendapatan bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Dan yang terakhir adalah prive. Jika prive bertambah, ditempatkan di debit, sedangkan jika berkurang, maka ditempatkan di kredit. Selanjutnya, bagaimana cara bentuk jurnal umum? Yang pertama yaitu membuat judul yang meliputi nama perusahaan, jurnal umum, periode bulan, dan waktunya. Yang pertama yaitu catat tanggal terjadinya transaksi pada kolom tanggal, dan tulis akun yang mengalami perubahan dalam kolom akun. Pada akun debit, ditulis di sebelah kiri seperti contohnya kas, dan yang kredit ditulis agak menjorok ke sebelah kanan, yang contohnya di sini adalah modal, sehingga kedua akun tidak sejajar, dan ref dikosongkan. Selanjutnya adalah mengisi kolom debit dan kredit sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan. Materi selanjutnya adalah buku besar atau posting ke buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Penggunaannya dilakukan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah dan terperinci. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara posting ke buku besar. Di sini saya hanya menggunakan dua kejadian transaksi saja. Di sini sudah ada contoh jurnal umumnya dan akun dua transaksi pada tanggal 1 dan tanggal 3. Pada tanggal 1 yaitu menyetorkan modal awal 15.400.000. Posting ke buku besarnya itu disesuaikan tanggal pada jurnalnya, yaitu 1 Februari 2020 dengan keterangan setoran modal awal. Di sini ditempatkan di kolom debit 15.400.000. Di sini juga di kolom debit 15.400.000. Transaksi yang kedua yaitu perlengkapan kas 3.300.000. Pada posting ke buku besar yaitu keterangannya yaitu membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan di sini adalah berarti ditempatkan di akun kredit 3.300.000. Nah, logikanya di sini jika debit bertemu dengan kredit, maka saldonya itu akan dikurangi. Debit dikurangi dengan kredit. Jadi 15.400.000 dikurangi 3.300.000. Jadi saldonya menjadi 12.100.000. Seperti itu. Di sini sudah jelas karena posting buku besar yaitu bermaksud untuk memisahkan akun-akun
pada jurnal umum. Pada posting ke buku besar ini tidak hanya ke kas ya. Ini hanya contoh. Posting ke buku besar harus secara terperinci. Semua akun dalam jurnal, baik itu piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, modal, prive, dan lain-lain. Itu harus terperinci dan terpisah. Ini hanya contoh. Saya mengambil contoh akun kas. Materi terakhir yaitu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan kumpulan saldo dari akun di buku besar. Neraca saldo disusun pada akhir periode akuntansi. Setiap akun disusun sesuai urutan dalam buku besar. Nah, langkah-langkahnya di sini. Yang pertama yaitu mencantumkan nama akun, yang kedua menjumlahkan kolom debit dan kredit, dan yang terakhir yaitu membuktikan kesamaan kedua kolom. Nah, selanjutnya bagaimana cara pembentukan neraca saldo? Di sini misalnya kita tulis dulu judulnya yang pasti ya. Misalnya di sini bengkel amanah, neraca saldo per 5 Oktober 2020. Nah, yang pertama dibuat yaitu tabelnya. Tabel yang pertama itu kolom pertama itu nomor kodenya. Kolom kedua yaitu nama akun. Yang ketiga debit, dan yang terakhir yaitu kreditnya. Nah, sesuai dengan pengertiannya itu neraca saldo merupakan kumpulan saldo dari akun di buku besar. Jadi setiap akun yang ada di buku besar itu disusun sesuai urutan. Misalnya pada buku besar yang pertama, akun yang pertama yaitu adalah kas, maka kita tulis nomor kodenya dulu 111 dan kita tulis kas sesuai dengan yang di buku besar. Nah, jadi selanjutnya itu tulis di kolom mana, di kolom akun debit. Ini akan kas ini ada di akun debit, jadi tulis jumlahnya sekian. Lalu misalnya ada utang bank. Misalnya ada utang bank, nomor kodenya ditulis utang. Nah, ya letaknya utang itu ada di kredit. Jadi ditulis di sini jumlahnya sekian sesuai di buku besar. Nah, di sini nama akunnya ini ditulis sesuai urutan di dalam buku besar yang sudah kalian buat sampai terakhir di sini. Misalnya 514 terakhir sudah nama akun terakhir. Lalu yang kalian lakukan adalah menjumlahkan antara debit dan kredit. Apakah hasilnya sama? Jika hasilnya sama berarti pembuatan neraca saldonya ini benar. Jika tidak sama berarti ada kesalahan dalam penulisan transaksi atau penulisan jumlah uang. Nah, jadi di sini misalnya hasilnya 20 juta. Jadi pada kredit ini harus juga 20 juta. Nah, jadi balance atau seimbang. Oke. Jadi seperti itu cara pembentukan pada neraca saldo. Demikian penjelasan tentang materi jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.